Oke teman-teman, selamat datang di Agrotalk, tempatnya anak muda bahas masa depan bumi. Bareng aku, Fikri. Dan aku Zidan. Di video kali ini kami akan membahas sesuatu yang lebih hangat di kalangan anak pertanian karena sering disalahpahami oleh orang luar. Betul banget. Lo sadar gak sih kalau Nggak kita sadar. nyebut... Nggak sadar? Enggak. Kalau kita nyebut kata petani, apa sih yang pertama kali muncul di orang awam? Kebanyakan orang pastinya bakal mikir atau membayangkan seorang bapak-bapak pakai caping ke sawah, lumpur-lumpuran serta panas-panasan pastinya ya. Pas. Padahal sebenarnya di tahun 2006 ini, persepsi atau anggapan itu tuh udah nggak ada lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai petani Gen Z. Emang boleh semodern itu? Boleh dong. Boleh. Boleh. Tapi gue penasaran nih. Kenapa ya kita sebagai Gen Z itu harus melirik ke arah pertanian? Padahal banyak karir yang lain seperti Konten content kreator. creator pastinya. Betul. Ini menarik nih. Secara data ilmiah yang kita pelajari di kampus nih, brother. Populasi manusia itu kan makin banyak, sedangkan jumlah lahan itu makin sedikit. Ditambah lagi petani-petani senior juga udah mulai dimakan usia kan. Sepuh gila. Betul. Kalau bukan kita yang ngurusin, mau siapa lagi? Mau makan apa bangsa ini nantinya? Ih, berat banget nih pembahasannya bawa-bawa masa depan bangsa. Tapi emang iya sih, kerennya Gen Z itu kita membawa teknologi dan tidak menggunakan konvensional lagi. Itu biasa disebut sebagai smart farming atau Precision agriculture. Setuju. Gen Z itu kan ibaratnya bahasanya tech savvy lah, dimana mereka itu melek dengan kecanggihan teknologi. Jadi untuk saat ini nggak perlu lagi tuh kita ke lahan. Ada yang namanya itu sensor IoT. Apaan tuh? IoT? Sensor IoT itu mungkin kepanjangannya Internet of Things. Oh gitu. Jadi itu tuh sebuah kecanggihan yang disediakan di teknologi saat ini, dimana kita nggak perlu lagi ke lahan. Jadi semuanya itu bisa diakses dari smartphone. Oh, keren. Coba dong spill sedikit ke para pendengar. Gimana sih contoh nyatanya di lahan itu? Biar orang-orang di luar sana pada tahu. Betul. Ibaratnya kayak gini lah. Sekarang kan ada yang namanya hidroponik atau aeroponik. Jadi misalkan kita yang nggak punya lahan di kota, atau bisa kita sebut itu urban farming. Gila. Terus untuk pemupukan dan penyiraman, kita itu bisa pakai aplikasi dari HP yang terhubung ke tanah. Mungkin brother tahu contoh aplikasinya. Apaan tuh? Jadi untuk aplikasinya itu yang saya tahu itu ada Plantix. Mungkin nanti bisa. Plantix. Mungkin nanti bisa dicek di smartphone. Jadi nanti ada yang sensor terhubung ke tanah. Jadi misalkan tanahnya itu lembab, airnya itu akan nyala sendiri gitu. Oh gitu. Keren juga ada beberapa orang udah menggunakan drone untuk mapping lahannya dan juga memberikan pupuk cair di lahan yang gede pastinya ya. Betul. Nah, jadi lebih menghemat waktu dan lebih presisi pastinya. Itu tadi kan yang disebut dengan precision agriculture. Nggak cuma di budidaya aja, di bagian pasca panen dan pemasarannya, Gen Z itu juga jagonya. Kita itu bisa potong jalur distribusi yang panjang lewat e-commerce kan. Iya. Kita kan udah banyak nih, kayak misalkan ada Shopee, ada Tokopedia, Marketplace bisa juga. Pastinya. Nah, terus juga untuk pemasarannya kita juga bisa melalui TikTok, Instagram, dan media-media sosial yang lainnya. Jadi keuntungannya juga bakal lebih besar nih untuk ke petaninya. Iya. Tapi harus diingat ya proses hidup gak selamanya indah. Kita sebagai petani Gen Z pasti ada tantangannya. Menurut lo apa deh tantangan yang terbesar? Kalau menurut aku sendiri tantangan itu pastinya ada di modal awalnya ya, dan juga untuk pembuktian terhadap omongan-omongan petani-petani yang udah tua kan. Iya pastinya sepuh-sepuh. Pasti kan mereka ada yang sok-sok lah bilang emang pakai aplikasi bisa tumbuh. Terus juga itu tadi balik lagi modal awalnya untuk beli alat-alatnya kan pasti mahal. Nah disitulah fungsi kita kuliah di pertanian. Betul. Nah karena kita tidak cuma menjadi petani, tapi kita jadi sebagai komunikator untuk para petani yang sudah sepuh-sepuh itu agar lebih maju dengan bahasa yang lebih mudah dipahami ya. pastinya. Betul. Jadi untuk kesimpulan pada perbincangan kita kali ini, pertanian itu nggak kuno guys. Pertanian itu masa depan. Dia tuh punya inovasi dan prospek bisnisnya itu luar biasa kalau misalkan dikelola dengan cara-cara Gen Z. Pastinya. Nah, buat teman-teman yang di luar sana sebagai mahasiswa pertanian ataupun yang enggak, jangan malu atau gengsi untuk terjun ke pertanian pastinya. Karena petani itu keren. Kenapa keren? Karena kita yang masih makan dunia. Aduh, ternyata nggak terasa. Udah 5 menit aja. Astaga, iya kah? Udah 5 menit aja kita ngobrol di Agrotalk ini.
semoga obrolan singkat kita kali ini bisa Jadi pelajaran. ilmu lah, pelajaran Iya, juga pasti. bagi teman-teman di luar sana. Ya, Mungkin itu aja yang dari kami. disampaikan. Aku Zidan. Dan aku Fikri, kami pamit undur diri. Stay green Stay smart. and stay smart and stay Stay healthy. healthy. Ciao. Adios.